Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, pada malam hari ini kembali saya menyapa kita dalam renungan malam singkat kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membaca bagian dari firman Tuhan ini di rumahnya masing-masing di bawah perikop peringatan kepada orang kaya. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama bersatu hati mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita merendahkan diri kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan kami, baik suka maupun duka, sakit ataupun sehat. Setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan kiranya menganugerahkan kami roh hikmat, kemampuan untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk menyampaikan sabda-Mu dengan baik dan benar. Berkati kami semua, sebab kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kalau kita membaca dari bagian renungan kita hari ini, yaitu dari teks kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, yang saya buatkan tema sesuai dengan judul perikopnya, peringatan kepada orang kaya. Saudara, ketika kita membaca tema atau perikop ini, tentu dalam benak kita berpikir seperti ini. Di satu sisi, ketika kita menjadi orang miskin, maka kita mungkin akan berkata, syukur, saya adalah bagian dari orang miskin. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita diperhadapkan dengan menjadi orang kaya, maka kita tidak mampu berkata syukur. Bisa jadi kita akan marah atau kesal dengan apa yang menjadi bagian yang kita baca dalam teks kita pada malam hari ini, yaitu peringatan tentang orang kaya. Bapak Ibu Saudara, ternyata bahwa Alkitab pada hari ini, yaitu sesuai dengan surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, sebenarnya tidak menekankan tentang semua orang yang kaya. Tetapi Yakobus memberikan satu peringatan kepada orang kaya yang pada saat itu adalah orang Yahudi yang duniawi. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Itu adalah tujuan daripada surat Yakobus pasal yang kelima tentang peringatan kepada orang kaya. Orang kaya di sini adalah orang kaya yang tidak mengenal Kristus. Artinya tidak semua orang kaya. Dan juga satu hal Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, bahwa nas ini sebenarnya tidak menunjuk kepada kekayaan. Yakobus tidak mempersalahkan kekayaan. Kita juga bisa melihat dalam teks-teks Alkitab yang lain bahwa Alkitab tidak pernah melarang kita untuk hidup menjadi orang kaya. Tetapi satu hal yang kita bisa renungkan, yaitu tentang sikap hati kita sebagai orang kaya. Sikap hati yang benar. Jangan menjadikan diri kita
sebagai orang kaya yang salah langkah. Kita harus memiliki sikap hati yang seperti apa yang Yakobus inginkan kepada orang-orang kaya yang pada saat itu menindas orang-orang miskin. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dalam nas kita hari ini. Sikap hati yang seperti apa yang Yakobus terangkan kepada kita? Yang pertama, supaya kita menjadi orang kaya maupun orang miskin. Saya langsung menunjuk kepada orang kaya maupun orang miskin. Karena nas ini tidak hanya menunjuk kepada si kaya, tetapi juga kepada semua orang. Sikap hati supaya kita jangan menjadi sombong. Nah, sikap hati yang seperti ini adalah sikap hati yang salah. Ketika kita menjadi orang kaya, kita jatuh dalam dosa kesombongan. Dan kesombongan adalah penyakit semua orang. Sehingga ketika saya berkata ini ditujukan bukan hanya kepada orang kaya, tetapi kepada semua orang, baik itu miskin atau kaya. Karena kesombongan adalah sikap hati yang tidak benar di mata Tuhan. Bahkan Alkitab berkata di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-18, orang yang sombong akan mendapatkan kehancuran. Kesombongan adalah penyakit semua orang dan bisa saja terjadi pada saya, saudara, dan semua orang, entah itu si miskin atau si kaya. Jadi sikap hati yang tidak benar inilah yang harus kita luruskan, supaya kita harus memiliki sikap hati yang benar di dalam hidup ini. Jangan menjadi sombong, karena seorang yang sombong akan mendapatkan kehancuran, kata Amsal. Kitab Yesaya pasal 5 ayat 13b juga berkata, orang yang sombong juga akan direndahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, milikilah sikap hati yang benar. Lalu yang kedua, jangan kita menjadi serakah. Kenapa? Karena serakah adalah sikap hati yang juga tidak diinginkan oleh Tuhan, terutama kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang dikecam oleh Rasul Yohanes dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu menindas orang-orang miskin karena memiliki sikap hati yang serakah. Seorang yang serakah adalah orang yang tidak pernah puas pada apa yang ia dapatkan dalam hidupnya. Milikilah hati yang tidak serakah. Itu yang sebenarnya ingin ditekankan oleh Rasul Yohanes, terutama kepada orang kaya yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah peringatan. Lalu yang ketiga, jangan kita memiliki sikap hati yang suka menindas orang-orang yang lemah. Karena setiap orang yang menindas orang-orang yang lemah, Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-31, siapa menindas yang lemah menghina penciptanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menindas orang-orang yang lemah, kita sudah menghina siapa pencipta kita. Pencipta kita adalah Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kita.
kita sudah menghina. Maka oleh sebab itu saudara, mari kita memiliki sikap hati yang benar. Baik itu si kaya maupun si miskin, semua orang, Bapak Ibu Saudara dan saya. Milikilah sikap hati yang benar dalam hidup ini, sehingga kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur boleh diingatkan lewat firman-Mu, melewati surat Yakobus pasal 5 tentang peringatan kepada orang kaya. Kami menyadari bahwa peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada orang kaya, tetapi sesungguhnya peringatan itu ditujukan kepada semua orang, termasuk kami orang-orang yang percaya kepada-Mu, sehingga kami dapat memiliki hati yang tertuju hanya kepada Tuhan, tidak menjadi sombong, tidak menjadi serakah dalam hidup ini, dan tidak menindas orang-orang yang lemah. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami dipercaya oleh Tuhan menjadi orang kaya, biarlah kami memiliki sikap hati yang benar, sehingga kami dapat menerima anugerah yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Begitupun kami orang-orang miskin, semua kami ya Tuhan, ajar kami selalu untuk setia, memiliki sikap hati yang benar dalam hidup ini, dalam keadaan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam.